Letak geomorfologis Indonesia. Ya, kalau kita bicara letak geomorfologis, berarti kita bicara dua sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Di mana sirkum Mediterania itu ya dimulai ya dari kalau di Indonesia itu di Sumatera, kemudian nanti berakhir di Laut Banda ya, Sumatera, Jawa dan berakhir di Laut Banda. Kemudian ada sirkum Pasifik. Nah, yang lebih dikenal dengan nama istilah Ring of Fire ya. Jadi kalau bicara sirkum, yang disebut Ring of Fire itu adalah sirkum Pasifik. Apa dampak dari letak geomorfologis? Kita akan melihat dampaknya ya. Nih ya, kita lihat dari pengaruh letak geomorfologis Indonesia, dilihat dari mata pencarian, bentuk rumah, cara berpakaian, dan pola pemukiman. Bentuk geomorfologis yang berbeda, maka mata pencariannya juga berbeda ya. Kalau bentuknya berupa dataran rendah ya, tentu mata pencariannya berbagai aspek, berbagai sektor ya. Sedangkan kalau di pegunungan, mata pencariannya didominasi oleh kegiatan pertanian atau perkebunan ya. Sedangkan bentuk rumah antara dataran rendah dengan pegunungan tentunya memiliki bentuk rumah yang berbeda ya karena dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi yang nanti berkaitan dengan suhunya. Ya, kalau kita bicara suhu dataran rendah ya panas, kalau bicara suhu pegunungan ya dingin gitu ya. Nanti bentuk rumahnya juga akan berbeda ya. Nah, bentuk rumah dataran rendah dan pola pemukiman, maaf bukan bentuk bentuk rumah, pola pemukiman antara di dataran rendah dengan pegunungan itu juga berbeda. Kalau pola pemukiman di dataran rendah bisa memanjang jalan, ya bisa memanjang sungai, ya. Tapi kalau di pegunungan kecenderungannya adalah menyebar, jarak satu rumah dengan rumah lainnya berjauhan. Kemudian cara berpakaian, kalau di dataran rendah umumnya berpakaian tipis karena suhu yang panas, ya mudah berkeringat. Sedangkan di pegunungan berpakaian tebal ya, berbahan tebal ya. Karena apa? Karena suhunya dingin ya. Letak sosial Indonesia. Nah, kalau kita bicara letak sosial Indonesia ya, ini letak yang dikelilingi ya oleh negara-negara di Asia, di Australia, negara Australia dan negara Papua Nugini ya. Jadi negara Indonesia dipengaruhi oleh kurang lebih ya secara letak sosialnya itu dikelilingi oleh negara-negara seperti yang tadi saya sebutkan ya, negara-negara di Asia Tenggara dan negara Papua Nugini serta Australia. Nah, apa sih dampak letak sosial? Nah, ya ini pernah menjadi negara bekas jajahan ya. Adanya kesamaan ya kalau kita bicara letak sosial ini, kesamaan sama-sama pernah dijajah. Tapi seingat saya kalau kita bicara sejarah ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah yaitu negara Thailand. Umumnya negara yang sedang berkembang, ya, kecuali Singapura dan Australia. Ya. Kemudian termasuk negara yang perkembangan penduduknya sangat pesat. Ya. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang pesat, yang tinggi, jumlah kelahiran yang tinggi. Ya, sama dengan Cina, kemudian India. Ya. 4. Mempunyai warna kulit yang sama. Masyarakatnya cenderung religius ya, meskipun ada beberapa ya kejadian yang mungkin yang belum lama ya itu tidak mencerminkan masyarakat yang religius ya. Oke. Kemudian letak suatu negara dilihat dari jalur dan kegiatan ekonomi negara lain ya. Hasil tanaman padi dan tambang Indonesia sangat dibutuhkan negara tetangga dan negara industri ya, terletak di antara negara industri dengan negara yang sedang berkembang ya. Negara Australia, ya Singapura itu negara-negara industri. Kemudian negara sedang berkembang seperti Thailand. Ya. Indonesia terletak pada posisi silang perdagangan dunia utara dan selatan. Ya, tadi saya katakan benua Eropa, benua Asia, kemudian dengan benua Australia. Ya. Kita berada di tengah-tengahnya, jalur persilangannya. Banyak negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ya kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara luar ya, berinvestasi di Indonesia, ya, merelokasi industrinya ke Indonesia. Ya, jumlah penduduk yang banyak cocok untuk tempat pemasaran dunia. Ya. Nah, ini letak kultur historis Indonesia. Letak suatu negara dipandang dari sejarah masuknya atau terjadinya paduan kebudayaan luar ke dalam suatu negara sehingga memperkaya kebudayaan negara tersebut. Letak Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia sehingga terbuka terhadap dunia luar. Perjalanan sejarah masuknya kebudayaan ke Indonesia dari Cina, Hindu, Islam, dan Barat. Ya, kurang lebih negara kita memang sangat dipengaruhi oleh kegiatan penjajahan ya. Kemudian perkembangan perdagangan ya. Islam masuk ke Indonesia itu lewat jalur perdagangan. Kemudian Hindu, Buddha juga sama jalur perdagangan. Kemudian
Ada juga agama di Indonesia yang masuk melalui jalur penjajahan ya, atau kolonialisme. Kepariwisataan dapat dikembangkan di Indonesia dengan menampilkan aneka kesenian daerah dan terciptanya lapangan pekerjaan. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.